Kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas hal menarik mengenai skenario yang paling disukai oleh Yonko Kaido. Tapi skenario ini bakalan disenangi oleh Oden, mereka, dan sinkron juga kepada Luffy. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Seperti yang kita ketahui bersama, di chapter 1013 Luffy terjatuh atau dibuang Kaido. Ya entahlah, tapi di chapter berikutnya mungkin saja Luffy hanyut keluar Wano, terdampar di pulau terpencil, bertemu bajak laut aneh, menghilang, dan kru Mugiwara Ichime kehilangan sosok kaptennya, serta rencana Kaido berhasil. Ya, itu skenario yang paling disukai oleh Yonko kita satu ini. Dan saat ini itulah skenario yang mungkin dipikirkan oleh Kaido. Sebab jika kalian perhatikan di chapter 1013, Kaido mengatakan kalau dirinya menyesal karena tidak memenggal kepada Luffy. Karena walaupun faktanya Kaido telah mengalahkan Luffy, tapi keyakinan nakamanya, kru atau sekutu serta aliansi pasti akan penuh keyakinan untuk percaya kepada Luffy. Ya, Kaido bilang seperti itu. Yang berarti di sini Kaido sudah memperkirakan kalau Luffy udah KO dan skenarionya atau Oda Odanominya telah berpihak kepada Kaido. Dan untuk saat ini, mari kita suka-suka dan anggap saja kalau sang Yonko Kaido menang di pertempuran kali ini, yang mana ini akan menimbulkan sebuah skenario yang epik. Dan inilah 3 skenario yang Oden suka, Luffy sinkron, dan mereka juga suka jika Kaido menang. Pertama, Wano akan terbuka. Ya, ini adalah skenario yang disukai oleh Oden, di mana rencana besar Kaido yang ingin membuat Neo Onigashima ini bisa dibilang sama aja kayak membuka Wano namun versinya Kaido. Sebab Kaido menginginkan Wano sebagai pusat dari segala pusat kejahatan di mana hukum tak berlaku. Dan di sini Mimin curiga mungkin alasan dari rencana Kaido dan alasan kenapa dirinya berkhianat kepada Orochi itu ada alasan yang sama, yaitu Kaido sebenarnya mendengar perkataan Oden di perebusan waktu itu, kalau Wano ditutup itu karena ingin melindungi daerah tersebut atau seluruh dunia dari suatu kekuatan yang luar biasa. Sebab ingatkah kalian dengan tujuan Kaido membuat Neo Onigashima, dirinya ingin menjadikan Wano sebagai pusat segala bidang kejahatan, senjata, pabrik senjata, transaksi gelap, kemudian senjata lagi yang disimbolkan pusat dari kekuatan dunia yang baru. Yang mana ini berarti Kaido ingin memancing kekuatan besar yang dimaksud oleh Oden untuk datang ke Wano. Karena kemungkinan menariknya Kaido ini tertarik dengan kekuatan besar itu atau kekuatan yang luar biasa itu. Dan ada alasan yang cukup mendasari kenapa Kaido tertarik kekuatan besar itu. Pertama, itu adalah sifat alaminya. Kedua, itu bagian dari rencana Kaido yang dijelaskan oleh Oda Sensei secara ambigu. Sebab waktu deklarasi Neo Onigashima, dia merumuskan sebuah step yang unik jika kalian sadar. Dan ini ilustrasinya dari Mimin menurut kejadian secara urutnya. Awal-awal Kaido mengatakan ingin membuat Neo Onigashima, dan dia jabarkan secara jelas apa itu Neo Onigashima, di mana lokasinya. Namun setelahnya Kaido membicarakan senjata kuno dan menuju kepada One Piece. Nah, pertanyaan besar di sini, kenapa setelah berbicara Neo Onigashima langsung menuju ke senjata kuno? Pasti ada latar belakang Kaido berbicara soal ini. Maksudnya pas jadi Neo Onigashima pasti ada alasan khusus menuju sebuah senjata kuno, bukan? Dan jika kita samakan dengan kasus Oden tadi, ini jadi masuk akal sebenarnya. Kenapa Kaido berbicara tentang itu?
itu. Iya, menurut kasus Oden, menutup Wano sama dengan melindungi Wano dari sesuatu serangan yang sangat luar biasa dan membuka Wano tapi menunggu satu sosok. Nah, menurut kasus Kaido, New Onigashima itu sama seperti membuka Wano, memancing serangan besar, mendapatkan senjata kuno. Jadi, pada dasarnya Kaido yakin serangan besar yang dimaksud oleh Oden adalah senjata kuno. Dan untuk mendapatkannya, dia perlu aliansi dengan Big Mom dan membentuk bajak laut pemakan buah iblis. Dan Kaido menginginkan skenario Wano terbuka, yang mana skenario ini bertolak belakang dengan Orochi bertahun-tahun karena Orochi bekerja sama dengan CP0. Nah, maka dari itu Kaido menyembelih kepala Orochi waktu itu. Dan kesimpulannya, kedua orang ini memiliki jalan yang sama, yaitu membuka negeri Wano dan memancing kekuatan besar. Nah, maka dari itu selama ini Wano menunggu satu sosok dan Kaido fokus menciptakan pasukan terkuatnya. Ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian jika Kaido menang, timbul skenario lainnya, yaitu ikut andilnya orang Underworld di storyline One Piece. Ya, ini skenario yang disukai oleh mereka-mereka ini, dimana dengan Kaido jadi New Onigashima, tentu para pemain dunia bawah ini jadi punya tempat bisnis. Ya, bisa dibilang kiblat mereka. Selain itu, sosok bawahan Kaido yang pernah main di Pang Hazard di Underworldnya bisa jadi acuan kuat kalau skenario ini bakalan terjadi. Karena sosok ini belum terlihatkan sampai chapter ini, mungkin disiapkan untuk Arc Underworld oleh Oda Sensei ke depannya. Dan satu-satunya skenario jika orang-orang Underworld muncul di storyline One Piece, ya ketika Kaido ini menang, karena pastinya mereka jadi punya lahan bisnis. Dan juga sosok bawahan Kaido ini pasti akan merekomendasikan jalur perdagangan baru yang aman, bebas hukum, yaitu New Onigashima. Dan jika orang Underworld berada di storyline, maka menghancurkannya jadi gampang tentunya, yang berarti One Piece tidak akan meninggalkan plot hole yang besar. Kemudian jika Kaido menang, Luffy akan mengikuti konsep dari awal. Iya, jika kalian melihat Kaido versus Luffy sama seperti Luffy melawan Crocodile, mungkin kalian akan maksud dengan pernyataan ini, dimana baik Luffy melawan Crocodile ataupun Kaido, itu Luffy sama-sama menelan dua kekalahan beruntun. Dan menariknya, situasi dimana Luffy kalah itu sama. Ya, nggak percaya? Coba simak pertempuran mereka itu. Di Alabasta, Luffy di pertempuran pertamanya dengan Crocodile, dirinya benar-benar kalah sama Crocodile tanpa perlawanan yang berarti. Dan itu juga terjadi pada saat Luffy melawan Kaido di Wano. Nah, menariknya, di pertempuran keduanya itu adalah pertempuran besar antara pemberontak dan kerajaan Alabasta, yang sama seperti samurai melawan Beach Pirate. Dan Luffy langsung mengincar Crocodile sama seperti Luffy yang mengincar Kaido. Yang di saat itu juga jika diperhatikan, Luffy yang melawan Crocodile dan Luffy yang melawan Kaido itu sama-sama menyadari cara menyerang musuhnya dan telah mempersiapkan suatu teknik. Di mana saat melawan Crocoboy, Luffy mempunyai mode Mizuno Luffy untuk melawan Crocodile dan terbukti ampuh. Di sisi lainnya, Luffy punya teknik Ryuo dan Hao yang bisa menembus kulit Kaido dan membuat Kaido waspada kepada Luffy. Dan menariknya, kalahnya Luffy di pertempuran keduanya ini sama-sama dijatuhkan oleh pihak musuh. Tapi tenang, karena di Alabasta Luffy mendapatkan plot dari tekniknya itu, yaitu teknik Mizu. Maka ada kemungkinan Luffy akan mendapatkan plot barunya dari teknik sebelumnya, yaitu teknik Hao Sukuno Haki. Apalagi ya, di Alabasta itu Tashigi sempat memberitahukan lokasi Crocodile. Mungkin ada seseorang yang memberitahukan solusi kepada Luffy nantinya. Dan berbicara soal ini sudah kita jelaskan di sini. Tapi ada satu hal yang menarik. Di Alabasta dulu, Crocodile sempat mencapai tujuannya, walaupun sesaat. Jadi ada kemungkinan Kaido akan mencapai tujuannya, walaupun sesaat juga. Yang artinya ada plot di mana Kaido menang dan Luffy mencari Kaido untuk melakukan sebuah pertempuran yang ketiga kalinya, sama seperti di Alabasta. Iya, bagaimana menurut kalian? Sampai kabar buat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.